Baik, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum 8, namun sebelumnya perkenalkan nama saya Cahaya Raiselain dengan NIM 11S24017. Di sini kita dapat melihat sebuah fungsi data date yang di yang di mana ini digunakan untuk menyimpan informasi tanggal. Tipe data date ini memiliki tiga bagian, yaitu DD yang berfungsi untuk menyimpan data hari, misalnya 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian MM ini menunjukkan atau menyimpan data bulan seperti 1 untuk Januari, 2 untuk Februari, 3 untuk Maret, dan selanjutnya. Kemudian YY ini untuk menyimpan data tahun, misalnya 2023, 2024, 2025, dan selanjutnya. Kemudian di sini The Reading Show yang berfungsi untuk mencetak atau menampilkan tanggal ini dalam bentuk teks. Kemudian di sini fungsi day digunakan untuk mendapatkan hari dari sebuah objek date. Misalnya, jika kita punya tanggal 31 Januari 2024, maka day ini akan mengembalikan angka 31. Begitu juga dengan fungsi month dan year. Kemudian di sini terdapat fungsi makeDate yang digunakan untuk membuat objek data baru. Kita memberikan tiga angka, yaitu satu untuk hari, satu untuk bulan, dan satu untuk tahun. Misalnya, jika kita memanggil eh, makeDate dengan 31/1/2024, maka kita akan mendapatkan objek date yang mewakili 31 Januari 2024. Kemudian, eh, fungsi yang selanjutnya yaitu ini mendefinisikan fungsi nextDay yang menerima satu argumen bertipe date dan akan mengembalikan nilai bertipe date. Fungsi ini akan menghitung tanggal hari berikutnya. Di sini kita mulai mendefinisikan bagaimana objek date baru akan dibuat berdasarkan logika yang ada. Jika hari adalah 29 Februari dan tahun tersebut adalah tahun kabisat, maka hari berikutnya adalah 31, maka hari berikutnya adalah 1 Maret. Namun, jika hari adalah 28 Februari dan tahun tersebut adalah kabisat, maka hari berikutnya adalah 29 Februari. Begitu untuk selanjutnya. Untuk fungsi bulan, jika hari adalah 31 dan bulan eh, adalah Desember, maka tahun berikutnya adalah tahun saat ini ditambah 1. Selain itu, jika tidak ada kondisi yang terpenuhi untuk mengubah tahun, maka tahun tetap sama. Kemudian, fungsi yesterday. Ini mendefinisikan fungsi yesterday yang menerima satu argumen bertipe date dan mengembalikan nilai bertipe date. Fungsi ini akan menghitung tanggal hari sebelumnya. Jika hari adalah 1 Januari tahun 1, maka kita akan tetap pada 1 menandakan tanggal yang tidak valid secara historis. Jika hari adalah 1 Februari, maka hari sebelumnya adalah 31 Januari. Kemudian pemisahan pada bulan, jika hari adalah 1 Januari dan tahun 1, maka bulan tetap 1. Namun selain itu, jika hari adalah 1 Maret, dan tahun tersebut adalah kabisat, maka bulan sebelumnya adalah Februari atau 2. Kemudian untuk tahun, jika hari adalah 1 Januari, tahun sebelumnya, jika hari adalah 1 Januari, tahun sebelum tahun maka akan tetap 1. Namun selain itu, jika hari adalah 1 Januari, tahun sebelumnya adalah tahun saat ini dan dikurangi 1. Kemudian ini fungsi ini menambahkan n hari ke tanggal D. Jika n sama dengan 0, maka fungsi mengembalikan tanggal D yang sama, menandakan tidak ada perubahan. Namun, jika n lebih besar dari 0, maka fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan tanggal berikutnya atau next day dan mengurangi n kurang 1 secara rekursif menambahkan hari satu per satu. Kemudian subday ini
Jika N sama dengan nol, maka tanggal D dikembalikan tanpa perubahan. Namun jika N lebih besar dari nol, maka fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan tanggal sebelumnya atau yesterday D dan mengurangi N1 secara rekursif mengurangi sehari satu per satu. Kemudian fungsi ini memperbarui bulan dari tanggal D ke bulan berikutnya. Jika DD-nya atau hari tetap sama seperti tanggal D. Jika bulan saat ini jika bulan saat ini ditambah satu kurang dari atau sama dengan 12, maka bulan diperbarui menjadi bulan saat ini ditambah satu. Namun, jika tidak, bulan diatur ke bulan 1 Januari dan tahun diperbarui menjadi tahun berikutnya. Kemudian, main I/O di sini merupakan titik masuk untuk program Haskell. Dari sini kita dapat menambahkan lebih banyak kode untuk mengambil input dari pengguna dan memproses data atau memberikan output sesuai kebutuhan. Kemudian ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna untuk hari pertama dan mengonversinya menjadi tipe integer. Kemudian readline ini berfungsi untuk menunggu pengguna memasukkan angka dan akan mengembalikannya dalam bentuk I/O atau integer yang berarti nilai tersebut adalah efek samping yang dihasilkan dari operasi input atau output. Kemudian DD1 ini dan DD2 ini merupakan fungsi yang sama. Kemudian di sini put string line ini berfungsi untuk menunjukkan hasil dari perhitungan yang dilakukan. Selain itu, put string line ini juga membantu menemukan kesalahan dalam mencetak nilai variabel sehingga kita bisa mengetahui apa yang salah dalam program. Selain itu, put string line ini juga menyusun informasi secara rapi dan mudah dibaca. Secara keseluruhan, fungsi ini adalah alat penting dalam komunikasi eh, seperti yang kita gunakan ini dalam program Haskell. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.